pada pembukaan pertemuan kita kali ini, pembelajaran kali ini, seperti biasa anak ingin menyampaikan untuk diri anak sendiri beberapa nasihat, beberapa hadis untuk diri anak sendiri dan untuk antum semua. Hadis apa? Hadis yang agung, hadis yang sangat masyhur untuk thalabul ilm. Hadis yang dimana di dalamnya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah ingin kebaikan bagi orang itu, maka Allah akan memberikan kefakihan, kepahaman dalam masalah agama. Di sini dijelaskan bahwa Nabi dalam sabda Nabi kali ini bahwa Allah Subhanahu wa taala jika ingin memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, dia tidak memberikan harta. Dia tidak memberikan kejabatan. Dia tidak memberikan kekuasaan atau yang lain-lainnya dari nikmat dunia, tapi dia memberikan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba kebaikan untuk baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kepahaman ilmu agama. Dan inilah sebenarnya kebaikan yang nyata, kebaikan yang hakiki. Buat apa harta yang banyak, harta yang menggunung, jabatan yang luas, kekuasaan yang besar, tapi dalam agama jahil? Ini tentu bukan kebaikan yang hakiki. Kebaikan yang hanya dari kasat mata saja. Tapi kebaikan yang akan fana, kebaikan yang akan binasa. Makanya alhamdulillah walaupun kita hanya bertiga kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita kali ini. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Google Meeting ini, pertemuan kita kali ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah yakin bahwa tidak ada satu kejadian pun di atas dunia ini yang terjadi kecuali pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat, setiap karunia dan pemberian itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, ya, atau taufik. Ya, kita berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan kita kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari agama. Maka dalam sebuah ayat di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Tidak ada taufik bagiku, ya, melainkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Nah, ini dijelaskan bahwasanya seseorang itu fakir, ya, seorang hamba itu fakir terhadap taufik Allah Subhanahu wa taala, terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala, terhadap petunjuknya. Makanya apa yang mendorong kita antum bisa memegang HP saat ini, ya, memakai baju koko, bersiap untuk belajar? Apa yang menuntun antum sampai saat ini? Sampai antum mau meluangkan waktu sedikit untuk menuntut ilmu? Itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin membuka mata kita lebih lebar sedikit, kita lihat banyak di waktu sekarang habis asar ini mungkin banyak yang lalai. Nonton TV, dia berbicara yang tidak baik, tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, lalai, ya. Tapi antum, kita di sini bertiga diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk walaupun dalam keadaan jauh kita sharing, kita berbagi tentang agama. Insyaallah meeting kali ini, pertemuan kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka bosan-bosannya anak nasihati untuk diri anak pribadi bahwasanya wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan, diberi petunjuk agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan ilmu ini wallahi ikhwah sangat penting, sangat penting. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling alim di dunia. Orang yang paling alim daripada nabi-nabi yang lain.
Tapi apa yang dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW setiap pagi? Nabi SAW selalu mendawamkan, mengulang doa setiap paginya, setiap habis subuh. Yang kita kenal dengan zikir pagi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ini Nabi yang ngomong. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Hadis ini sahih. Nah, hadis ini masyhur untuk doa. Makanya ana harap kita selalu mendawamkan doa ini di setiap sujud kita, setiap doa kita. Kita katakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kalau kita tidak hafal bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia. Begitu. Kenapa Nabi SAW mengatakan atau memilih 3 hal saja dalam doanya yang dia dawamkan setiap pagi? Padahal banyak kebaikan-kebaikan yang lain, tapi Nabi SAW memilih 3 hal ini. Ilman nafi'an, rizqan thayyiban, amalan mutaqabbalan. Kenapa? Yang pertama, ilman nafi'an. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat itu sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Karena disebutkan dalam riwayat ya, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, Imam Ahmad Hambali, terkenal dengan ilmunya, hafalannya. Beliau berkata, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Why? Limadha? Li'anna at-ta'ama wasyaraba yahtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena manusia butuh terhadap makanan dan minuman dalam sehari itu hanya sekali atau 2 kali. Wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqtin. Atau dalam sebuah riwayat lain, kalau tidak salah dia berkata fi kulli adadi anfasihi. Sedangkan manusia itu butuh terhadap ilmu di setiap waktunya. Butuh terhadap ilmu di setiap hembusan nafas yang dia keluarkan. Itu. Nah, Imam Ahmad menggambarkan bagaimana butuhnya seorang hamba kepada ilmu. Seperti jumlah nafas yang dia keluarkan setiap dia bernafas. Apakah kita bisa berhitungnya? Jadi kita bangun tidur sampai tidur, berapa kali kita nafas? Berapa besar karbon dioksida kita keluarkan setiap hari? Seperti itulah kita butuh terhadap ilmu. Kita butuh ilmu. Kita bangun tidur, apa aja sunnah bangun tidur? Baca doa, cuci tangan, sholat 2 rakaat. Terus kita untuk sholat subuh siap-siap. Ada sunnah qobliyah subuh. Itu semua butuh ilmu. Bayangkan. Sedangkan kalau makan cuma jam 7 selesai. Sekali makan. Siang makan selesai, malam selesai. Sudah 3 kali paling sehari. Kalau ilmu semuanya. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur itu butuh ilmu. Bagaimana kita hidup dengan hidup yang dicintai Allah, dengan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit ya nasihat keutamaan untuk ilmu dari anak. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat untuk diri anak pribadi dan juga untuk kalian semua insyaallah. Dan tema kita ya, pembelajaran kita kali ini kita akan belajar yang dengan namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu yang membahas tentang seputar Al-Qur'an. Bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan baik, bagaimana kita melafadzkan, kita menuntukkan kalau dalam bahasa Arab yantik, kita membaca huruf-huruf hijaiyah itu dengan baik. Nah, kita belajar di ilmu tajwid. Namun para ulama tajwid, ulama agama Islam, biasanya mereka menuliskan ahadafu ilmi tajwid. Tujuan dari ilmu tajwid. Kita ingin masuk ke dalam sebuah jurusan misalnya. Kita harus tahu apa faidah dari jurusan ini, apa yang kita akan dapat dari jurusan ini. Bukankah seperti itu? Nah, maka ketika kita mau ingin
belajar ilmu tajwid, maka kita harus tahu apa tujuan kita dan apa keutamaan ilmu tajwid. Disebutkan oleh para ulama bahwa tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah agar seorang hamba, seorang manusia, seorang muslim dapat membaca ayat Al-Quran secara benar, secara fasih, secara betul, sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Karena Al-Quran ini turun kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW yang mengajarkan Al-Quran ini kepada para sahabatnya. Nah, bagaimana kita ingin membaca seperti bacaan Rasulullah kalau kita tidak belajar? Maka dari sini terang, di sini jelas bahwa kita wajib harus belajar ilmu tajwid. Dan salah satu manfaat dari ilmu tajwid, faedahnya adalah memelihara kita agar tidak salah dalam membaca Al-Quran. Ya, karena kalau kita salah dalam membaca Al-Quran, ini sangat fatal. Ya, terkadang lafaz-lafaz di Al-Quran yang berisi janji-janji untuk surga, janji-janji untuk orang-orang beriman, ketika kita bacanya salah, bisa berubah maknanya jadi janji neraka, atau bisa berubah maknanya yang tadinya Allah begini ternyata Allah begitu, dan ini bahaya ya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu tajwid agar bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Untuk hukum, mungkin kita akan sedikit bertanya, apa sih hukum belajar ilmu tajwid? Tafadhal, man ya Arif, siapa yang tahu apa hukum belajar ilmu tajwid? Apakah belajarnya itu wajib atau sunnah? Ya, sebuah syair yang masyhur dan artinya seperti itu. Dikatakan bahwa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid wajib, dan bagi siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid dengan sengaja, ya dengan sengaja, bukan karena dia tidak tahu, dengan sengaja memang dia nggak pengen tajwid, nah itu dia telah berdosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW melalui Jibril. Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan tajwid, dan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya dengan tajwid, dan sahabat mengajarkan kepada tabi'in, kepada pengikut-pengikutnya dengan tajwid. Bahkan dalam sebuah kesempatan saat ta'lim, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ada seseorang membaca ayat di depannya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, saat pembaca ini tidak membaca mat dengan baik, maka Ibnu Mas'ud itu menegur dia. Bukan seperti inilah Rasulullah SAW membacanya kepada kita. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana Rasulullah membaca kepada kalian? Maka Ibnu Mas'ud membaca ayat tersebut, innamas shadaqatu lil fuqara. Diterangkan matnya, dijelaskan matnya. Berarti di sini diterangkan bahwa wajibnya kita belajar ilmu tajwid. Wajibnya kita belajar ilmu tajwid. Mungkin sedikit ya, anak ingin menyampaikan dalil ya. Agama kita agama dalil, jadi kita harus tahu apa dalilnya yang menuntun kita kok harus belajar ilmu tajwid. Kenapa? Apakah ada dalilnya? Ada. Dalam surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dalam Al-Quran Al-Muzammil ayat 4, ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartilah." Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita membaca Al-Quran dengan tartil. Ini salah satu ayat yang mendorong kita untuk belajar ilmu tajwid. Dan dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Jawidil Quran, fa inna tajwida hilyatul qiraah." Baguskanlah bacaan Al-Quran. Sesungguhnya membaguskan bacaan Al-Quran adalah hiasan bagi Quran. Hiasan dalam membaca Al-Quran. Itu dia. Maka dalam sebuah hadis juga ya diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ya, kalau tidak salah An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, "Hasinul Quran
bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana husna. Baguskanlah Astagfirullah, ustaznya luar. Iya. Masya Allah. aman. Tadi ada sedikit kendala. Subhanallah, langsung disconnect. Kita lanjut. Afan untuk teman-teman sekalian. Afan. Kita kembali ke hadis yang tadi, hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hasinul Quran bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasan husna. Baguskanlah Al-Quran dengan suaramu, karena suara yang bagus menambah keindahan Al-Quran. Karena suara yang bagus menambah keindahan Al-Quran. Itulah beberapa hadis dan ayat yang Anda sampaikan tadi menerangkan, menjelaskan kepada kita pentingnya kita menuntut ilmu tajwid. Mungkin ini sedikit pembukaan ya, bukan sedikit ya, agak panjang sedikit, afwan. Tapi ini sangat penting untuk kita, untuk membakar kita agar mau belajar ilmu tajwid. Ya, sangat penting ilmu tajwid ini. Terasa 40 menit ya. Mungkin pertemuan kali ini Anda ingin menyampaikan ini saja, dan kegiatan selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan ya, diterangkan oleh akhuna, saudara kita Dafa. Sampai sini ada pertanyaan, tafadhal. Mungkin ada masukan. Tafadhal, Dafa. Tadi bisa. Oh. Andi juga pakai lampu tambahan di sini jadi terang. Tafadhal, Dafa, bisa disampaikan Pak atau Gusti? Ini tidak ada, Mas. Sudah cukup jelas, Mas. Masya Allah. Sudah sangat jelas, Mas. Masya Allah. Ini sebenarnya kita ini berapa orang ya? Sebenarnya ada 7 ya, 6. Ada 6 peserta. Ada 6 peserta. Yang 2 izin. Yang 2 masuk. Yang 2-nya tadi mau gabung. Terus yang satunya entah kemana gitu. Yang satu nggak ada kabar intinya. Yang 2 izin, yang 2 ini udah masuk, yang satunya tadi mau masuk tapi nggak jadi, nggak tahu kenapa, yang satunya nggak ada kabar. Seperti itu, Ustaz. Apa kita mau gabung ke akhwatnya aja, Ustaz? Bahaya. Astagfirullah. Jangan. Ini kita sampai jam berapa ini? Sampai materinya selesai, Ustaz. Sampai antum menjelaskan semua materi yang ada, Mam. Terserah Ustadznya mau sampai jam berapa gitu loh. Seselesainya materi yang telah antum persiapkan. Untuk pertemuan pertama kali ini, karena juga belum masuk semua, Anda pengen dengar bacaan dari kalian dulu, coba. Astagfirullah. Sekarang sama antum mushaf enggak? Mushaf. Al-Quran. Coba diambil dulu Al-Quran, Al-Quran disiapkan dulu. Tafadhal. Ya, Ustaz. Kita belajar Al-Quran, masa nggak mau baca Al-Quran, gimana caranya? Ambil, tafadhal. Gusti, sudah siap Al-Qurannya? Baik dan jiddan. Anak pakai HP kali ya? Tafadhal, yang mungkin ada Al-Quran harus baca dari Al-Quran. Intawir. Tafadhal. Untuk mengisi sisa waktu kita, Anda pengen dengar sedikit ya. Gusti, sudah siap Al-Qurannya? Kamera bisa nyala. Nggak apa-apa. Nanti kelihatan sedikit, nanti ada hadir orangnya gitu. Soalnya kalau kamera mati itu kayak nggak hadir gitu.
Tafadhal Dafa. Alhamdulillah. Sudah ada Al-Quran sudah ada. Baik, Anda pengen mulai dari Gusti Alhamdulillah. dulu Gusti. Silakan semuanya buka surat buka surat apa ya? Al-Fatihah deh pokoknya, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Masya Allah. Al-Fatihah. Oh, sudah hafal, Anda sudah hafal, semuanya sudah hafal. Tapi baca Al-Fatihah seperti dengan tartil sekali. Baca dengan tartil sekali. Coba silakan. Baca Al-Fatihahnya dengan tartil. Coba. Silakan tafadhal. Ada yang baru join? Nah, Ustaz. Aris Setia Pradana. Aris ya? Apa panggilannya apa nih? Aris Setia atau apa? Wallahu a'lam. Coba silakan Dafa. Gusti dulu, Gusti. Silakan Gusti. Dari ta'awuz dia ta'awuz baca ta'awuz baca. Masya Allah, syukran. Alhamdulillah, Masya Allah telah dibacakan surat Al-Fatihah oleh Akhuna Gusti. Bacanya sudah bagus, Masya Allah. Mungkin di beberapa huruf ya, belum terlalu jelas seperti tadi. Wala itu seperti ditahan, ya Gusti ya. Seperti tadi, wala ya. Ghairil maghdubi alaihim wa-nya jangan ditahan ya. Nah, seperti itu. Juga di huruf shad ya. Dinas. Jadi nggak apa-apa, insya Allah kita perbaiki bareng-bareng. Seiring waktu insya Allah akan membaik. Silakan, Akhwana Dafa. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Untuk bacaan aku ada Dafa sudah bagus, Masya Allah, sama seperti Gusti. Mungkin ada sedikit ini ya, apa namanya, catatan sedikit tadi di ayat ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ di iya itu ya-nya tasydid mungkin kurang digoyangin ya, kurang ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Waladhdallin kebanyakan kita emang agak-agak mentang-mentang udah mau habis Al-Fatihahnya jadi enak aja bacanya. Ya, kebanyakan kita salah di situ. Di waladhdallin enak-enak aja mentang-mentang udah mau habis Al-Fatihahnya dibacanya secara cepat. Waladhdallin, padahal kita harus memberi hak huruf dha di sini. Waladhdallin. Lamnya juga harus disenggol sedikit karena ada tasydid di situ. Mungkin tidak mengapa karena ini pertemuan pertama, insyaallah dengan niat yang kuat akan membaik bacaan kita. Dengan niat yang kuat,
Lahidu dengan niat yang kuat. Dengan niat yang kuat. Kalau niat itu sudah nggak kuat susah, ya. Maka setiap hari kita perbarui niat kita. Baik, begini sampai sini lihat sudah bagus tulisannya Masya Allah. Jadi bukan hanya tambahan sedikit untuk tahsin, urusan tahsin ya. Hanya sedikit-sedikit kita belajar tahsin, nantinya mungkin sehari itu kita, bukan sehari, sekali pertemuan mungkin kita bahas 2 huruf saja atau 1 huruf, selebihnya kita bahas tajwid, dan kitab yang kita akan pakai, buku yang kita akan pakai pada pembelajaran bersama kali ini, buku Imam Syafi'i, metode Imam Syafi'i. Siapa yang punya? Ada yang sudah punya? Dafa sudah punya? Gusti sudah punya? Nah, seperti itu bukunya. Dan insya Allah nanti anak mungkin setiap pertemuan nanti anak foto, anak scan. Jadi anak main membagikan layar ya, share screen. Jadi ntar antum bisa lihat di layar anak nanti bukunya dalam bentuk scanan. Nah begitu. Mungkin antara anak scan sesuai dengan bab pertemuan insya Allah. Dan untuk siapa yang mau beli mungkin murah, hanya 20.000 kalau nggak salah, 20.000 atau 30.000 paling mahal buku itu. Dafa itu beli berapa dulu, Dafa? Di zaman aneh, Masya Allah, zaman aneh nih masih harganya masih 22.000. 22.000 berarti sekarang mungkin lebih naik sedikit kali ya, sedikit. Nah itu dia. Apa kita mengeluarkan uang untuk mengeluarkan harta sedikit untuk menuntut ilmu, Ila huna darasuna sampai sini saja mungkin pertemuan kita, pembelajaran kita. Hal ma'akum soal atau antum punya pertanyaan atau masukan atau pertanyaan di luar pembahasan juga nggak apa-apa. Tafadhal. Dafa ada? Gusti? Tidak ada ya, mungkin kita bisa saling save nomor kali ya, biar kalau ada pertanyaan bisa chat pribadi nantinya. Kalau pengen mungkin malu chat di sini, ngomong di sini, bisa chat pribadi insya Allah. Memang kalau nggak tahu bisa anak bantu, ya anak bantu insya Allah. Mungkin ilahuna darsuna, tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada, sudah pembahasan sudah habis untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran untuk Gusti dan Dafa. Semoga kita dimudahkan untuk pertemuan berikutnya. Anda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.